Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik semuanya dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada mapel fisika, pada bab pertama ya, kita akan mempelajari ya yang namanya besaran, satuan, dan pengukuran. Dalam bab ini, sini kita akan mempelajari tentang apa itu besaran pokok, besaran turunan, dan satuan. Dan nanti saya mengharapkan jadi siswa-siswa setelah mempelajari bab ini yaitu bisa memahami prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis ya. Terus yang kedua itu memahami angka penting dan notasi ilmiah. Terus yang ketiga yaitu memahami konsep dimensi besaran itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama tentang pengertian. Ini pengertian besaran dan satuan. Cermati baik-baik dalam ilmu fisika. Ini besaran ya. Besaran ini diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur. Ingat ya, yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran atau besarnya itu sendiri karena bisa diukur, dan satuan. Jadi besaran itu suatu yang dapat diukur, suatu benda yang dapat diukur. Nah, diukur ini pasti mempunyai besar atau nilai. Setelah mempunyai nilai, dia mempunyai satuan. Jadi besaran dalam fisika itu ada dua komponen, yaitu nilai dan satuan. Nilai itu adalah hasil dari ukuran tersebut. Nah, sementara satuan ini digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ya. Jadi pembanding dalam mengukur itu pasti membandingkan satu benda dengan benda lain. Oke ya, itu pengertian. Kita lanjut tentang macam-macam. Jadi pengertian besaran sekarang macam-macam. Ada berapa macam besaran? Nah, di sini besaran ini dibagi menjadi dua. Ini berdasarkan satuannya ya. Kita di sini akan bahas tentang dua besaran ini karena yang paling pokok, yang paling penting itu berdasarkan satuannya. Itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Ya, apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan? Nah, kita nanti akan bahas satu persatu. Terus ini satuan. Nah, satuan ini ya itu tadi. Di sini ada, kita lihat ada dua, satuan baku dan tak baku. Tak baku itu seperti apa, Pak? Nah, tak baku itu ya bisa diartikan tak tentu. Misalkan kita mengukur panjang meja, tetapi dengan satuannya jengkal. Nah, jengkal orang itu pasti berbeda-beda. Mungkin jengkal si A itu 2 jengkal, jengkal di B juga 2 jengkal, tapi panjang jengkalnya kalau dalam satuan meter atau menggunakan perbandingan penggaris itu mungkin berbeda. Nah, satuan baku itu ya tetap. Ya, ukurannya itu aja. Nggak bisa diubah-ubah, baku tetap. Nah, baku ini ada beberapa macam dalam SI, yaitu sistem internasional, sistem Inggris, dan sistem metrik. Nah, dalam dunia sains biasanya menggunakan sistem internasional. Nanti seperti apa? Kita lanjut saja. Nah, ini kita langsung ke pokok bahasan atau yang lebih rinci, yaitu tentang besaran pokok. Besaran pokok itu apa? Nah, besaran tadi sudah kita jelaskan, sudah kalian dengar. Sekarang pokok itu ya berarti utama. Pokok utama. Jadi di sini secara bahasa berarti kita bisa simak. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dulu
atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran. Nah, besaran yang ditetapkan lebih dulu berarti ya sing pertama pokok. Nah, besaran pokok ini kalian harus hafal. Besaran pokok ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalian harus hafal 7 besaran pokok. Tidak pernah kurang dan tidak pernah bertambah. Besaran pokok ya ada 7. Apa itu? Yang pertama panjang, yang kedua masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ya, ingat-ingat besaran pokok ada 7. Yang pertama panjang. Panjang satuan dalam SI meter. Kalau kilometer bagaimana? Kilometer kalau dalam satuan SI ya diubah ke meter. Itu ya. Kalau sentimeter bagaimana Pak? Kita ubah ke meter. Jadi nanti kalau dalam hitung-hitungan panjang itu satuannya meter. Misalkan di soal ada satuannya senti, kita ubah ke meter. Kilometer kita ubah ke meter. Nah, meter ini dilambangkan dengan M. M kecil. Setelah panjang, kita langsung yang kedua yaitu massa. Satuan massa yaitu kilogram, disingkat dengan kg. Kalau ton bagaimana Pak? Kita ubah ke kilogram. Kalau ons bagaimana Pak? Kita ubah ke kilogram. Kalau gram kita ubah ke kilogram. Itu ya, itu massa. Terus selanjutnya waktu, sekon, atau dalam bahasa Indonesia yaitu detik, yaitu simbolnya S. Mempersingkat, jadi simbol ini untuk mempermudah dan mempersingkat. Sekon. Waktu, jam ya kita ubah ke sekon. Itu ya. Hari kita ubah ke sekon. Suhu. Suhu dalam satuan SI yaitu Kelvin. Kalau kita sering mengenal dengan derajat Celcius, berarti kalau Celsius nanti kita ubah ke Kelvin. Lambangnya adalah K. Terus yang selanjutnya yaitu kuat arus listrik. Nah, ini dalam dunia kelistrikan kita sering dengar yaitu ampere, disimbolkan dengan A besar, yaitu satuan dari kuat arus listrik. Terus yang keenam yaitu jumlah zat. Jumlah zat mol, lambangnya sama mol. Ini kalau mata pelajaran kimia ini sering keluar jumlah zat. Terus yang terakhir yaitu intensitas cahaya. Satuan dalam SI itu kandela, lambangnya CD ya. Jadi kalian ingat baik-baik besaran pokok ini ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya ya. Ini besaran pokok kamu harus hafal. Ada 7. Apa saja besarannya? Satuannya apa saja. Oke, itu adalah besaran pokok. Nah, tadi kita membahas tentang besaran pokok. Besaran utama ada 7 itu. Terus selanjutnya adalah besaran turunan beserta satuan. Nah, besaran turunan itu apa? Yaitu besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari beberapa besaran pokok. Nah, besaran turunan ini dimixing, dicampur, diolah sedemikian rupa menjadi besaran turunan. Jadi besaran turunan ini gabungan dari besaran pokok. Contoh. Nah, ini contoh langsung saja. Yang pertama luas. Luas satuannya meter persegi atau meter pangkat 2. Volume meter kubik, meter pangkat 3. Massa jenis kilogram per meter kubik, kg per m pangkat 3. Kecepatan meter per sekon, meter per sekon. Nah, Pak, bagaimana kok bisa seperti ini? Ini meter kuadrat, meter kubik, kilogram per meter kubik. Kita bahas bareng-bareng. Jadi besaran turunan ini didapat dari besaran pokok.
di mixing. Nah, itu caranya ya. Nah, ini cara mencari satuan dari besaran turunan. Nah, ya tadi ya, luas. Jadi untuk tahu satuannya apa, kita harus tahu luas itu persamaannya apa, atau dicari dari mana, rumusnya apa. Yang pertama, luas. Luas itu persamaan atau rumusnya yaitu panjang kali lebar. Nah, meter persegi ini dari mana? Dari rumus ini. Panjang itu dalam besaran pokok satuannya apa? SI dalam SI yaitu meter. Lebar itu termasuk dalam panjang. Lebar satuannya meter. Meter kali meter berarti meter persegi. Seperti itu ya. Selanjutnya sama volume. Volume itu rumusnya apa? Panjang lebar kali tinggi. Panjang itu satuannya meter, lebar itu satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Nah, jadi meter kali meter kali meter. Meter kubik atau meter pangkat 3. Selanjutnya massa jenis. Massa jenis itu rumusnya apa? Massa dibagi dengan volume. Massa satuannya apa? Kita lihat di sini. Massa besaran pokok ya. Massa satuannya kilogram. Massa yaitu satuannya kilogram dibagi dengan volume. Volume apa? Meter kubik, berarti kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Oke ya. Kecepatan ini dirumuskan dengan perpindahan ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan dari posisi satu ke posisi yang lain. Berarti perpindahan ini satuannya meter. Ya, perpindahan berarti panjang dari posisi A ke posisi B. Berarti nanti dihitung perpindahannya berapa meter atau bisa jaraknya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan meter, waktu sekon. Berarti meter per sekon. Terus yang selanjutnya percepatan. Percepatan itu persamaannya yaitu kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan satuannya apa tadi? Meter per sekon. Waktu sekon, berarti meter per sekon dibagi sekon kuadrat, atau meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Oh maaf, ini salah ya. Ini meter per sekon. Oh ini bukan meter per sekon kuadrat. Jadinya meter per sekon kali per sekon. Jadi per sekonnya kuadrat. Gaya itu massa dikali percepatan. Kita tahu massa itu kilogram. Ini ya. Kilogram dikali titik, ini perkalian percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Berarti gaya itu satuannya itu kilogram kali meter per sekon kuadrat, atau bisa istilah lain yaitu Newton, disingkat dengan N besar ya. Gaya itu Newton. Ya Newton itu apa? Ya kilogram meter per sekon kuadrat. Selanjutnya berat. Berat ini rumusnya apa? Massa dikali percepatan gravitasi. Massa itu apa? Satuannya kilogram. Percepatan gravitasi itu sama dengan percepatan, tetapi cuma arahnya yang berbeda. Percepatan gravitasi itu arahnya selalu ke bawah atau ke pusat bumi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Maka kilogram kali meter per sekon kuadrat, atau bisa disingkat dengan Newton. Oke. Terus yang terakhir di sini tekanan. Tekanan itu persamaannya apa? Gaya dibagi luas. Nah, gaya dibagi luas. Tadi sudah gaya. Gaya itu apa?
Newton Pak. Oke, berarti Newton dibagi luas. Luas itu apa? Meter persegi. Berarti Newton per meter persegi, atau gaya kilogram meter per sekon kuadrat per meter kuadrat atau meter persegi. Atau bisa juga joule per meter kubik, ya, joule per meter kubik, atau dalam satuan SI itu tekanan, itu Pascal. Oke ya. Jadi ini contoh besaran turunan dan masih banyak lagi. Misalkan ada energi, ada usaha, ada momentum. Dalam fisika seperti itu banyak sekali. Nah, satuan ini didapat dari mana? Dari ini persamaan. Nah, persamaan ini nanti kunci utamanya yaitu dari besaran pokok. Nah, ini ya, besaran pokok di mixing menjadi besaran turun. Jadi satuan itu tidak asal pantasnya bagaimana, tidak, tapi dari persamaan yang ada. Oke, selanjutnya, nah, di sini standar satuan besaran. Misalkan di sini panjang. Kita tahu satuan panjang itu adalah meter. Nah, di sini sejarah. Jadi 1 meter itu berapa sih? 100 cm Pak. Iya, betul. Nah, tapi dulunya itu 1 meter itu adalah jarak 2 goresan pada batang meter standar yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di The International Bureau of Weights and Measures di Prancis. Nah, kenapa menggunakan platinum iridium? Ini bahan logam campuran ini tidak mudah menyusut terhadap perubahan iklim yang ekstrim, misalkan yang terlalu panas atau terlalu dingin, ya, karena benda itu pasti mengalami pemuaian itu bisa bertambah panjang ataupun bisa bertambah pendek. Nah, dulu dan pada tahun 1983, jadi definisi standar meter diubah, ditetapkan 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum pada selang waktu 1/299,792,458 sekon. Jarak antar 2 goresan itu sekarang, atau kita gampangnya itu 100 cm tersebut, ya. Jadi mengukur itu membandingkan besaran satu dengan besaran lain, itu ya. Nah, ini sejarah satuan panjang, yaitu meter tersebut. Terus ada tadi panjang, terus yang kedua massa. Kilogram, 1 kilogram itu berapa sih? Nah, dulu sejarahnya seperti ini. Jadi standar satuan massa adalah kilogram, yaitu massa sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Sèvres, Perancis. Jadi turunan standar massa internasional untuk Amerika Serikat ini dengan kilogram prototipe nomor 20. Ini ditempatkan dalam suatu kubah di lembaga standar nasional. Ini 1 kilogram. Selanjutnya waktu. Nah, waktu yaitu kita tahu sekon atau detik. 1 sekon itu didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium, yaitu cesium 133, untuk melakukan getaran sebanyak 9,192,631,770 kali dalam transisi antara 2 tingkat energi di tingkat energi dasarnya. Ya, ini standar satuan waktu. Kita lihat sejarah flashback. Dan ini apa? Kuat arus listrik, satuannya ampere. Jadi kuat arus listrik ini pada 2 buah kawat sejajar yang terpisah. Ada 2 kawat sejajar yang terpisah dengan jarak 1 meter. Ini di dalam ruang hampa, ya. Dan setelah diteliti, ini memiliki gaya
dengan jarak 1 meter ini memiliki gaya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, ini standar satuan kuat arus listrik atau sejarahnya. Terus ada juga standar satuan suhu. Nah, di sini standar satuan suhu itu adalah Kelvin. Ini di mana Pak? Ini penelitiannya yaitu suhu titik lebur dan suhu titik didih. Titik lebur es ini pada 76 cm Hg pada suhu 273,15 Kelvin. Pada titik didih air yaitu 373,150 Kelvin. Kita tahu kalau kita sering mengenal derajat Celcius, untuk mengubah ke Kelvin itu ditambah 273 ya. Jadi berapa Celcius nanti ditambah 273 itu nilai dari standar Kelvin itu ya. Kita langsung, nah ini awalan-awalan SI yaitu faktor pangkat kita sering mengenal ya. Nanti kita sering digunakan dalam perpangkatan 10 yang tak hingga atau semakin banyak nolnya. Jadi kita lebih mudah mengucapkan, kita juga lebih mudah menulis. Kayak ini. Mungkin kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini kita lebih mudah menulis. Tapi kalau sudah 3 yang terakhir ini, wah ini terlalu capek kita menuliskan nol. Contoh 10 pangkat 1. Ini maksudnya nolnya 1. Berarti 10 pangkat 1 yaitu 10, yaitu namanya DK. 10 pangkat 2 jadi 100, atau bisa disingkat dengan 10 pangkat 2 itu namanya hekto. 10 pangkat 3 berarti nolnya 3, namanya kilo. 10 pangkat 6 namanya mega. 10 pangkat 9 berarti kalau tulis nolnya 9 di sini 0,0000009 kali itu giga. Terus 10 pangkat 12 tera, 10 pangkat 15 peta, 10 pangkat 18 eksa. Mungkin untuk kilo, mega, giga, tera kita sering mengenal yaitu dalam elektro komputer khususnya ya, HP Android. Kilo, mega, giga, tera itu kita sering dengar familiarnya. Nah ini perpangkatan yang nolnya ke kanan. Nah ini sebelah sini faktor yang, loh ini kok min Pak? Min ini biasanya untuk menuliskan koma-koma, misalkan 0,1. Kalau 10 itu DK, kalau 0,1 yaitu desi, 0,02 yaitu senti. Ini pangkat min 3 berarti mili, pangkat min 6 mikro, min 9 nano, min 12 piko, min 15 femto, dan min 18 atau ini ada simbol-simbolnya di sini. Oke, kita lanjut ya. Tentang pengukuran, besaran tadi sudah, besaran pokok, besaran turunan, sekarang ke pengukuran. Yang pertama tentang alat ukur panjang, kita pasti sudah tahu dan sering kita gunakan untuk pertukangan, untuk hal-hal apapun dalam menggambar. Yaitu yang pertama adalah mistar, penggaris. Banyak sekali macam, ada yang berbentuk lurus, segitiga gitu ya. Terus bahannya dari kayu, seng atau plastik. Nah, kita tahu skala terkecil dari mistar adalah 1 mili. Ini ya. Jadi ini 0, 1, 2. Angka 1 ini menunjukkan 1 cm. 1 cm terdiri dari 10 mili. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 1 cm terdiri dari 10 mili. Jadi dalam satu garis di sini yaitu 1 mili, atau
ketelitiannya 1 mili atau 0,1 cm. Tapi kita juga bisa membaca, jadi sela-sela atau antara di sini ya, antara strip satu dengan strip lain, misalkan di tengah-tengahnya itu yaitu 0,5 mili atau 0,05 cm. Tapi secara umum yaitu ketelitian mistar itu 1 mili atau 0,1 cm. Itu mistar. Yang kedua, jangka sorong. Jadi dalam teknik, jurusan teknik khususnya teknik mesin, nah ini sering yang digunakan. Jadi dalam teknik mesin itu jarang sekali menggunakan mistar, tapi paling tidak minimal menggunakan jangka sorong. Tidak semua orang bisa menggunakan jangka sorong, karena kalau tidak bisa membaca nilainya, yaitu jadi nanti bisa salah kaprah. Jangka sorong, jangka sorong ini ada banyak sekali. Sekarang ada 3 macam ketelitian. Yang pertama yaitu ketelitiannya cuma 0,1, ini yang paling rendah ya. Terus yang kedua ini ketelitiannya 0,05 mm. Terus yang ketiga ini yang paling teliti yaitu 0,02 mm. Dari ketiga ini perbedaannya itu pada skala. Ini ada 10, ada 20, ada 50. Di sini nanti ada bermacam-macam skala, yaitu ada 10 skala, 20 skala, dan 50 skala. Berarti kalau 10 skala berarti ketelitiannya 0,1. Kalau 20 skala 0,05. Kalau 50 skala 0,02. Kalau di alat itu nanti kalian di sini pasti sudah ada tulisan 0,02 mm. Oh, berarti ada tulisan 0,02, berarti ini ketelitiannya 0,02 mm. Contohnya ini 0,02 mm. Kalau ini 0,02 mm, nah ini di sini pasti skalanya 50 skala. Coba hitung saja ini. Setiap satu garis itu satu skala. Tapi ingat, nolnya jangan dihitung. Setelah 0, 1, 2, 3 dihitung sampai sini pasti 50 skala. Kalau 50 skala berarti ini ketelitiannya 0,02. Oke ya. Nah, dalam jangka sorong ini ada 2 buah skala. Kita bahas lebih lanjut. Nah, ini ya, jangka sorong. Jadi ada 2 skala. Yang pertama itu skala utama atau skala tetap. Yang bawah itu biasanya senti, yang atas itu inci. Ini skala tetap yang tidak bergerak. Terus yang kedua skala geser. Nah, ini di rahang geser ini ada yang namanya skala nonius. Ini rahang tetap, ini rahang geser. Ini skala utama, ini skala nonius, gitu ya. Nah, ketelitian jangka sorong itu kita bisa lihat dari jumlah skala noniusnya. Apakah 10, apakah 20, apakah 50. Kita tidak boleh pokoknya berarti semuanya 50, belum tentu. Jadi nanti pengalinya juga berbeda ya. Nah, ini contohnya cara membaca jangka sorong. Oke, perhatikan ini gambar jangka sorong di zoom. Nah, ini seumpama jangka sorong mengukur sebuah benda, terus hasilnya seperti ini ya. Jadi ini lihat, mula-mula perhatikan skala utama pada angka 0 pada skala nonius menunjukkan angka 4,7. Maksudnya bagaimana, Pak? Oke, kita lihat di gambar. Kalau kalian mengukur menggunakan jangka sorong, kamu perhatikan skala nonius
0, angka 0 pada skala Nonius. Angka 0 ini ya, skala pada angka 0 ini menunjukkan nilai berapa pada skala utama. Ya, lihat di sini ya. Kita lihat di skala utama ini ada angka 3, ada 4. Ini 3 cm, 4 cm, ini 5. Ini menunjukkan di mana? Kita lihat. Ini 4 cm, ini 4,5. Ini lebih dari 1, lebih dari 2. Berarti 5 tambah 2 7. Berarti 4,7. 4,7 pas atau lebih? Oh, lebih. Berarti 4,7 lebih sekian. Nah, gitu ya. Kita tulis dulu 4,7 titik. 4 cm lebih 7 mili. 7 mili lebih sekian, gitu ya. Nah, lebihnya itu berapa? Setengah, Pak. Oh, enggak ada setengah, seperempat. Itu cuma mengira-mengira. Kalau penggaris kan bisa mengira. Kalau menggunakan jangka sorong kita bisa hitung. Nah, selanjutnya kita cari skala Nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama. Nah, ini skala Nonius dari sini. Ini ya. Sampai terakhir kita cari yang berimpit atau meneruskan dengan skala utama. Oh, ini tidak. Ini jelas tidak. Ini jelas tidak. Ini kurang sedikit. Ini kurang sedikit. Oh, ya. Yang pas itu adalah umpamanya ini. Nah, ini sudah di garis merah. Ini kalau di soal nanti ada seperti ini, berarti ini yang pas. Nah, seperti itu ya. Oh, ini Pak, cara penghitungnya bagaimana? Oh, ingat di angka 4 kita lihat, hitung dari depan. Berapa skalanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini saya tulis 8 skala. Oke, dikalikan 0,05. Dari mana Pak ini 0,05? 0,505 ini didapat dari ini. Di skala Nonius ini nilainya 0,05. Didapat dari mana? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Nih, di sini ada 20 skala. Berarti satu skala dibagi 20 nilainya 0. Nilainya satunya berarti 0,0. Ya, berarti ketelitian ini jangka sorong yaitu 0,05. Jadi 8 skala dikali 0,05 itu ketemu 0,04. Oke ya. Berarti kita sudah ketemu lebihnya 0,04. Tinggal kita menjumlahkan 4,7 cm ditambah 0,04 mm. Maaf ya, ini salah. Ketemunya 4,74 cm. Seperti itu ya. Ini cara membaca jangka sorong. Sudah ya. Terus selanjutnya ini yaitu apa ini? Mikrometer skop. Perbedaannya apa Pak? Mikrometer skop sama jangka sorong beda, penggunaannya juga beda. Ketelitiannya lebih teliti mikrometer skop. Kalau kita tahu tadi jangka sorong paling teliti itu 0,02, kalau mikrometer skop ini ketelitiannya 0,01. Itu ya. 0,01 mm. Anak teknik biasanya urusan mesin itu menggunakan ini. Dia mengukur tidak menggunakan penggaris, kalau tidak menggunakan jangka sorong, atau kalau tidak juga ya mikrometer skop. Anak teknik harus bisa mengoperasikan dua alat ukur ini, ya, minimal dua alat ukur ini. Nah, ini cara kerjanya beda. Kalau tadi ada rahang geser, kalau ini adalah rahang putar. Jadi ini diputar-putar. Jadi kalau diputar terus nanti ini bisa maju,
bisa mundur, tergantung kebutuhan. Nah, di sini nanti benda kita letakkan di sini. Jadi kita nanti diputar-putar ini sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Nah, membacanya bagaimana? Kita lihat baik-baik. Misalkan ini ada di sebuah benda diukur menggunakan microscope. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini nanti di sini. Di sini sudah ada angka. Kita lihat di sini. 1. Perhatikan skala putar berada pada angka berapa pada skala utama. Pada skala utama benda yang dipilih memiliki panjang skala utama. Misalkan ini 0, setengah, 1, setengah, 2. 2 lebih, ya kan? 2 lebih, lebihnya berapa? Nah, gitu. Lebihnya berapa? Lebihnya berapa kita lihat nomor 2. Perhatikan penunjukan pada skala putar angka 43. Maksudnya bagaimana, Pak? Oke, lihat. Di sini itu nanti di skala utama ada garis lurus tengah-tengah. Garis lurus tengah-tengah itu sejajar dengan angka berapa? Kalau di soal ini di petunjuk ini misalkan A3 di sini. Ini 40, ini 45, berarti di sini 43. Nah, lebihnya itu di sini. Ini angka 43. Ketelitian jangka sorong berapa? 0,01 di sini ya. 43 kali 0,01 ketemunya 0,43. Tadi skala utamanya 2. Berarti 2 ditambah 0,43 berarti 2,43 mm. Berarti ketebalan benda ini yaitu sebesar berapa? 2,43. Tidak ada 2,5 ya. Cuma 2,43 mm. Coba misalkan kita bandingkan mengukur menggunakan penggaris, pasti jauh lebih besar kita. Selisihnya lebih besar. Nah, selisih dalam dunia teknik apalagi urusan mesin itu sangat fatal sekali. Nah, ini contoh sudah. Tadi sudah mengukur panjang, sekarang massa, timbangan kalau istilahnya kita, yaitu neraca. Banyak sekali neraca ya, mungkin bisa ton-tonan atau menggunakan kuintal atau kilogram atau gram atau bisa juga ons ya, dimana konversi kita harus tahu dalam satuan itu. Konversi satuan misalkan 1 ton itu setara dengan 10 kuintal. 10 kuintal itu setara dengan 1000 kilogram. Berarti 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram, sama dengan 10 kuintal. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, sama juga nilainya dengan 10 gram. Itu ya, itu alat ukur massa, timbangan. Alat ukur waktu kita sudah tahu semuanya. Jam tangan, jam dinding, stopwatch ya, kita sudah tahu alat ukur untuk mengukur waktu. Nah, tadi sudah semuanya. Terus kita langsung ke apa itu? Ketelitian dan akurasi. Jadi dalam mengukur kita itu harus teliti dan akurat. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. Kenapa Pak pengukuran harus memperhatikan hal-hal tertentu? Yang pertama ya harus teliti, presisi. Presisi ini menunjukkan derajat kepastian hasil suatu pengukuran ya. Harus presisi. Yang kedua ketepatan. Jadi menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi dalam dunia sehari-hari kita pasti selalu mengukur. Biar apa? Biar presisi, biar tetap atau sesuai dengan yang diinginkan. Kita tahu tadi kita sudah membahas tentang mistar, jangka sorong. Kita membandingkan
ketelitian dua buah alat ukur ini. Lebih teliti mana? Ya kalau kita pelajari dari materi yang sebelumnya, kita sudah tahu pasti lebih teliti jangka sorong, itu ya. Karena apa? Ketelitian jangka sorong itu bisa mencapai 0,02 mm. Mistar cuma 1 mm, sangat jauh sekali, ya kan? Nah, kita tidak mungkin menghasilkan pengukuran yang tepat. Pasti ada hal-hal yang mempengaruhi, walaupun kita sudah mengupayakan. Keakurasian alat harus dicek secara periodik, ya. Jadi alat ukur walaupun sudah dibuat sebagus mungkin, kita harus merawatnya. Kita harus mengkalibrasi setiap waktu, setiap mau mengukur, ya. Kita harus cek terus menerus. Agar apa? Agar hasil pengukurannya itu selalu akurat. Nah, yang pertama itu alat ukur sudah menunjukkan angka 0 sebelum digunakan. Misalkan kayak timbangan atau misalkan yang menggunakan jarum itu harus menunjukkan angka 0 sebelum ada barang yang ditimbang. Itu jarum harus menunjukkan angka 0. Kalau menunjukkan lebih dari angka 0, itu bisa dipastikan yang menggunakan bisa diartikan curang, gitu ya. Atau dalam bahasan ini berarti tidak teliti, tidak akurat. Mau beli telur sekilo tapi dapatnya tidak 1 kilo, gitu ya. Terus yang kedua, apakah alat ukur memberikan pembacaan ukuran yang benar ketika digunakan untuk mengukur sesuatu yang standar? Nah ini, nah, makanya kita harus cek terus apakah sudah membaca dengan benar sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Makanya kita harus cek secara periodik. Dengan cara apa? Kalibrasi. Nah, hal-hal yang mempengaruhi dalam pengukuran ini yang dinamakan yaitu sumber-sumber ketidakpastian. Ini hal-hal yang mempengaruhi. Apa itu? Ada ketidakpastian sistematik. Apa itu? Kita nanti jelaskan. Terus ada ketidakpastian random atau acak. Kita nanti akan jelaskan satu persatu. Terus yang terakhir ketidakpastian pengamatan. Dari 3 sumber-sumber ketidakpastian ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketidakpastian sistematik. Maksudnya bagaimana, Pak? Ketidakpastian sistematik itu ketidakpastian alat. Yaitu tadi alatnya yang error, sudah rusak, tidak terawat, ya. Jadi kalau penggaris, ya, sudah retak-retak, tulisannya sudah hilang, jadi kita tidak bisa mengukur. Terus ini ada kesalahan 0. Itu tadi penggaris misalkan ujungnya itu angka 0-nya sudah tidak diketahui, angkanya sudah hilang semuanya. Terus timbangan itu tidak menunjukkan seimbang atau di angka 0 sebelum ditimbang, itu juga kesalahan 0. Terus selanjutnya adalah kondisi yang tidak sesuai, ya. Kondisi penempatan benda, penempatan alat ukur yang tidak pas itu juga bisa mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah waktu respon yang tidak tepat, ya. Bisa terlalu cepat membaca atau terlalu cepat menyimpulkan. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu faktor ketidakpastian dalam pengukuran. Yang kedua adalah ketidakpastian random atau acak. Apa itu? Fluktuasi pada besaran listrik. Nah, tegangan naik turun kan itu ya. Pada saat diukur tegangan PLN naik turun. Nah, itu kan juga fluktuasi besaran listrik. Jadi kita tidak bisa membaca pasti.
cuma rata-rata atau antara tadi, jadi tidak pas. Terus getaran landasan, kita saat mengukur ya, mengukur benda di meja, terus mejanya bergetar, itu pasti kita mengganggu dalam pengukuran. Terus yang kedua, radiasi latar belakang, yaitu dari bisa radiasi ruangan atau mungkin suhu atau mungkin ya. Terus yang terakhir yaitu gerak acak molekul udara atau benda tersebut yang selalu bergerak atau molekul-molekul udara yang mengganggu. Terus yang ketiga yaitu ketidakpastian pengamatan. Ini dari sisi pengamat ya. Jadi kita lihat ini, misalkan ini titik titik yang diamati, ini mata A, B, C. Jadi misalkan kita mengukur suatu benda, ini yang paling pas itu kita mengamati persis di atasnya, tegak lurus, bukan dari samping sambil tiduran, sambil meleng itu ya. Nanti akan hasilnya selisih, bisa lebih besar atau lebih kecil seperti itu ya. Ketidakpastian pengamatan yaitu metode membaca skala yang tidak tegak lurus. Ini tadi dari samping sambil tiduran, mengukur panjang benda tapi kita melihatnya sambil tiduran, itu juga tidak pas. Terus salah dalam membaca skala, ini parah ini. Salah ini sudah bergeser parah ini ya. Jangan sampai, makanya kita harus belajar alatnya seperti apa, caranya bagaimana, kita harus selalu belajar biar tidak salah dalam membaca. Terus pengaturan atau pengesetan alat ukur yang kurang tepat, itu tadi karena sudah error, tidak diset dahulu sebelum digunakan, tidak dikalibrasi atau tidak dinolkan dahulu, itu bisa menyebabkan ketidakpastian pengamatan ya. Ini adalah sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, setiap pengukuran pasti berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian yang besar menggambarkan kalau pengukuran itu lebih baik. Ketidakpastian yang besar menggambarkan kalau pengukuran itu tidak baik. Ya. Usahakan untuk mengukur sedemikian sehingga ketidakpastian bisa ditekan sekecil-kecilnya. Jadi setiap pengukuran itu pasti menimbulkan ketidakpastian, dan ketidakpastian yang besar ya, itu menggambarkan pengukuran yang tidak baik ya. Jadi kita dalam mengukur itu harus hati-hati, tidak dengan asal pokoknya mantep, nggak boleh ya. Apalagi dalam dunia teknik, perhitungan itu harus selalu tepat. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, kita ketemu pada materi selanjutnya. Selalu belajar, jangan lupa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.